Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 mata kuliah Teknologi Informasi jurusan Ilmu Komputer. Pada video kali ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Perancangan Sistem. Tetapi sebelum itu, saya akan memperkenalkan teman-teman kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama, ada Deswita Maharani, saya sendiri. Yang kedua, ada Intan Nurfadila. Yang ketiga, ada Putri Eka Wulandari Alam A. Yang keempat, ada Husnul Fatimah Kamesha. Dan yang terakhir, ada Syifa Nirmalayu. Materi-materi yang akan dibawakan ada 5, yaitu yang pertama, perancangan teknologi informasi, yang kedua, membuat sistem dan membuat program, yang ketiga, pengembangan sistem life cycle, yang keempat, ide algoritma dan ide algoritma sampai ke program, yang terakhir ada bahasa programan dan metodologi. Baik, materi pertama yang akan dibacakan oleh saya sendiri dengan judul Perancangan Teknologi Informasi. Tahap perancangan sistem teknologi informasi ini yaitu tahap setelah analisis dari siklus pengembangan sistem teknologi informasi, pendefinisian dari kebutuhan-kebutuhan sistem untuk teknologi informasi, persiapan untuk rancangan pembangunan atau implementasi, menggambarkan bagaimana suatu sistem teknologi informasi dapat dibentuk, dapat berupa perencanaan, pengembangan, pembuatan, sketsa atau pengaturan dari beberapa elemen yang terpisah ke dalam satu kesatuan yang utuh dan berfungsi. Untuk perancangan sistem teknologi informasi terbagi menjadi 2, yaitu perancangan sistem teknologi informasi secara umum dan perancangan sistem teknologi informasi secara terinci atau fisik. Yang pertama, perancangan sistem teknologi informasi secara umum yaitu perancangan sistem teknologi informasi yang terkonsep, masuk akal, dirancang dengan daya pikir yang luas atau secara makro. Analisis sistem dan desain sistem secara umum bergantung satu sama lain dari proses pengumpulan, analisis, dan digambarkan atau didesain secara umum. Yang kedua, perancangan sistem teknologi informasi secara terinci atau fisik, yaitu perancangan sistem teknologi informasi yang memberikan gambaran yang jelas atau rencana bangun atau desain yang lengkap kepada program. Pada perancangan sistem ini, programmer, user, dan para ahli teknik ikut terlibat. Tujuan desain sistem ini adalah untuk memberikan gambaran secara umum kepada user tentang sistem yang baru. Selanjutnya, membuat sistem dan membuat program. Sistem adalah perpaduan elemen dan komponen-komponen yang menjalankan tugas dengan tujuan yang sama. Berikut adalah langkah-langkah membuat sistem. Yang pertama, menyiapkan data rancangan sistem, mengidentifikasi berbagai alternatif, konfigurasi atau rancang bangun sistem. Yang ketiga, mengevaluasi berbagai alternatif konfigurasi sistem. Yang keempat, memilih konfigurasi terbaik. Yang kelima, menyiapkan usulan penerapan atau aplikasi. Yang keenam, menyetujui atau menolak aplikasi sistem. Selanjutnya, program. Program adalah suatu rancangan struktur, desain, kode skema, maupun bentuk yang lainnya, dengan yang disusun sesuai alur algoritma dengan tujuan mempermudah suatu permasalahan. Berikut merupakan langkah membuat aplikasi software. Yang pertama, analisis kebutuhan pengguna. Yang kedua, perencanaan. Yang ketiga, pembuatan desain. Yang keempat, implementasi desain. Yang kelima, dokumentasi. Yang keenam, testing. Yang ketujuh, deployment. Yang ke-8, maintenance dan update. Materi selanjutnya yaitu pengembangan sistem life cycle. SDLC adalah kependekan dari System Development Life Cycle atau dalam bahasa Indonesia disebut siklus hidup pengembangan sistem. SDLC adalah siklus yang digunakan dalam pembuatan atau pengembangan sistem informasi yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah secara efektif. SDLC memiliki banyak fungsi antara lain sebagai sarana komunikasi antara tim pengembang dengan pemegang kepentingan. Fungsi lain dari SDLC ialah dapat memberikan gambaran input dan output yang jelas dari satu tahap menuju tahap selanjutnya. Dalam rekayasa perangkat lunak, konsep SDLC mendasari berbagai jenis metodologi pengembangan perangkat lunak. Metodologi-metodologi ini membentuk suatu kerangka kerja untuk perencanaan dan pengendalian pembuatan sistem informasi, yaitu proses pengembangan perangkat lunak. SDLC terdiri dari beberapa tahapan-tahapan berdasarkan analisa kebutuhan yang ada. Dimulai dari analisa kebutuhan perangkat lunak akan dibuat terlebih dahulu desain dari kebutuhan tersebut untuk mempermudah dalam pengerjaannya.
Kemudian, segala kebutuhan tersebut diimplementasikan dengan 2 tahap, yaitu tahap analisa dan tahap evaluasi. Setelah melakukan implementasi, maka proses tersebut akan dikembalikan kembali ke dalam tahap desain untuk pengembangan kembali perangkat lunak ke versi yang terbaru. Tahapan atau fase-fase dalam SDLC yaitu yang pertama perencanaan sistem, yang kedua analisis sistem, yang ketiga desain sistem, yang keempat implementasi sistem, dan yang terakhir yaitu pemeliharaan sistem. Materi selanjutnya adalah ide algoritma dan dari algoritma sampai ke program. Algoritma menjadi salah satu tahapan atau metode dalam computational thinking yang perlu dipelajari dengan baik untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Algoritma sendiri menjadi tahap terakhir dalam computational thinking setelah dekomposisi, pengenalan pola dan abstraksi. Dalam komputer, menyusun algoritma efektif untuk mempercepat sebuah aplikasi bekerja. Langkah-langkah untuk membuat program adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendefinisikan masalah. Sebelum menulis program, biasakanlah untuk mendefinisikan masalah-masalah yang mungkin akan terjadi, karena semakin cepat kita menulis program, semakin lama kita menyelesaikan masalah yang timbul. Maksudnya, jangan terburu-buru untuk menulis kode, karena jika tidak ditentukan masalah yang akan timbul, kita akan kebingungan saat menulis program nantinya. Jadi, tentukan masalahnya, apa saja yang akan diproses di komputer, setelah itu lanjut ke langkah berikutnya. Kedua, menemukan solusi. Setelah kita menemukan masalah, tentukan solusi dari tiap masalahnya. Jika masalah terlalu kompleks, maka ada baiknya masalah tersebut dipecah menjadi beberapa bagian yang lebih kecil agar lebih mudah diselesaikan. Dengan demikian, program utama akan lebih singkat dan mudah dilihat. Yang ketiga, memilih algoritma. Dalam mencari solusi dari tiap masalah, sebaiknya kita membuat beberapa algoritma. Bukan cuma satu algoritma untuk satu masalah saja. Pilihlah algoritma yang sesuai dan efisien sehingga tidak membuat program kita nanti lambat atau berat saat digunakan nantinya. Yang keempat, menulis kode. Langkah ini adalah langkah terpenting dan paling asyik. Ketika kita menulis kode dari program, nanti akan menemukan sedikit banyak bug dan error. Pastikan sebelum program dibuild, bug atau error sudah kita handle. Yang kelima, menguji program. Ujilah program kalian dengan segala kemungkinan sehingga program handal dan layak digunakan. Yang keenam yaitu menulis dokumentasi. Kenapa harus menulis dokumentasi? Dokumentasi itu penting agar pada suatu saat jika kita akan melakukan perbaikan atau perubahan, tidak perlu lama-lama kita baca kode. Kita cuma perlu baca dokumentasi pun kita sudah punya gambaran akan program kita. Nah, yang terakhir adalah bahasa pemrograman dan metodologi. Pemrograman adalah anggota menulis, menguji, dan memperbaiki debug, dan memelihara kode yang membangun sebuah program komputer. Nah, kode ini ditulis dalam berbagai bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman adalah bahasa yang digunakan oleh programmer untuk memberikan instruksi kepada komputer. Itulah kenapa bahasa pemrograman tersusun dari sintaks-sintaks yang merupakan perintah komputer untuk menjalankan suatu program. Nah, program tersebut akan diterjemahkan menjadi logika yang dimengerti oleh komputer. Contoh bahasa pemrograman yaitu Java, bahasa C, PHP, Visual Basic, Python, C++, JavaScript, dan masih banyak lagi. Nah, selanjutnya adalah metodologi. Metodologi adalah suatu kerangka kerja yang digunakan untuk menstrukturkan, merencanakan, dan mengendalikan proses pengembangan suatu sistem informasi. Langkah pertama dalam sebagian luar proyek-proyek pembangunan perangkat lunak formal adalah analisis persyaratan, diikuti dengan pengujian untuk memilih model nilai, pelaksanaan, dan kegagalan penghapusan atau debug. Terdapat jumlah pendekatan yang berbeda untuk masing-masing tugas. Salah satu pendekatan yang populer untuk analisis kepentingan adalah kasus gunakan analisis. Teknik model populer mencakup Object Oriented Analysis dan Design atau OOAD, dan Model Driven Architecture atau MDA. The Unified Modeling Language atau UML adalah sebuah notasi yang digunakan untuk kedua OOAD dan MDA. Teknik yang sama digunakan untuk mendesain database adalah Entity Relation Modeling atau ER Modeling. Pelaksanaan teknik termasuk bahasa imperatif atau object oriented atau prosedural, fungsional bahasa, dan logika bahasa.
Baik, demikianlah dari hasil presentasi kami. Bila ada salah-salah kata dan kekurangan mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.